bentuknya taat kepada Allah, patuh pada perintah Allah, dan mengagungkan asma Allah mungkin. Dan manusia pun sekalipun buruk dalam kehidupannya, bisa jadi lebih buruk daripada setan. Setan, iblis itu makhluk paling terkutuk. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paling terkutuk, paling terhina. Sehancur-hancurnya, seburuk-buruknya, seterkutuk-kutuknya syaitan, coba lihat, dia masih minta ampunan kepada Allah dan memohon kepada Allah. Bahkan sempat berdoa kepada Allah. Amanahnya apa? Lihat, seburuk perangainya setan, sejelek-jelek sifatnya setan, dia masih tahu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelanggaran setan apa sih? Hanya tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam. Sujud engkau kepada Adam, ya syaitan, ya iblis. Lihat, ibadahnya syaitan itu hampir setara dengan malaikat ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, yusabbihuna Allah bukratan wa asila, sepanjang siang dan malam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterkutuknya syaitan masih mengaku adanya Allah Subhanahu, dan dia masih beribadah kepada Allah hanya karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, sepandainya Adam, syaitan juga punya ilmunya. Setingginya Adam, syaitan juga punya ibadahnya. Dan kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku adanya malaikat-malaikat Allah, mengaku beriman adanya rasul-rasul para anbiya wal mursalin, mengaku pada kitab-kitab Allah, mengaku kepada qadar dan qadar, mengaku akan adanya surga dan neraka dari maha hebatnya. Kita kadang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang ini. Coba lihat di wajahnya masing-masing. Dia Pak, jangan dulu dipelotokin. Lihatin wajah kanan kirinya dulu. Lihatin Pak. Kenapa dipelotokin dulu? Biasa saja. Lihat kanan kirinya wajahnya orang-orang itu. Hampir setiap waktu, mohon maaf lahir batin, di Masjid Jabal Khair ini aja kalau orang-orangnya ya bujur bro, itu mau ada pendeteksi wajah di situ pada pintu masuk itu, setiap tetet, ini lagi masuk sudah, ini lagi masuk sudah, ini lagi, ini lagi orang-orangnya. Kadang-kadang kita tambahan baru bah. Kalau ada bilang tambahin lagi masih, itu, apalagi ini itu aja pengibunya ya bu, ya kalau bu, itu aja paling ini punya. Bisa berapa ikom tadi itu? 5 kan? Kalau dipikir-pikir, kenapa jam kerja di bulan Ramadan itu jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Masuk dilambat-lambatin kalau yang bekerja, mau naki-aki ini paling apa digawe balik. Masuk jam kerja pagi itu dilambat-lambatin, paling lambat jam 8, yang lambat. Bulikannya paling cepat jam 2. Kenapa gerak? Menghormati syahrul Ramadan. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang di Ramadan lah orang baru banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru mau nyadar sesadar-sadarnya, oh selama ini 11 bulan lamanya banyak bekerja, banyak seliuran kesana kemari mencari nafkah, mencari rezeki. Ternyata hanya satu yang kurang, apa itu? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan kunci dalam hidup itu kan cuma duit. D-U-I-T, D-U-I-T, duit. Itu ada kunci dalam hidup. Apa? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Makanya orang keluar rumah itu kan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa sebab? Karena orang ketika berdoa keluar rumah itu niatnya pasti baik. Jika sudah berdoa niatnya masih kata baik, mulanya orangnya baik itu. Sudah tahu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta perlindungan kepada Allah, minta segala macam pertolongan kepada Allah. Bismillah tawakkaltu, aku serahkan kepada Engkau ya Allah ya Maha Rabbi. Aku serahkan urusan Engkau kepada Engkau ya Allah ya Rabb. Maka hakul yakin sekian jika ulun menyerahkan segala urusan kepada Dia ya Allah ya Rabb,
maka engkau lah yang maha akan memberi segala harapan itu. Yang nampak pada diri kita itu ketika bismillah tawakkaltu Allah masih berharap kepada manusia lainnya. Bagaimana mungkin seorang hamba Allah itu membantu ia anak kedua ia nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu meminta pertolongan. Tapi ketika dalam masalah dalam kehidupan, mana pernah kita nyentuh Allah? Berharap kepada sesama manusia. Makanya banyak quotes-quotes itu menyatakan, oi keluarga batuan yang ada di masjid, boleh kasih tahu. Banyak orang manusia itu jika dia tidak berharap kepada Allah dan mengharapkan segala sesuatu selain Allah, perhatikan, siap-siap dia kecewa. Ini pakai seluar kan? Nah, bisa dulu berarti Allah. Siap-siap ke kecewa. Aku yakin yakin-yakinnya apalagi dulu baru dibahas kadang sudah ini masalah pengharapan kepada manusia. Makanya orang itu belakangan ini pada beberapa tahun sudah belum ada poin lagi orang suka kan? Orang kada suka orang kada urusan. Yang penting belum hanya harapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kitanya disukai alhamdulillah, kitanya dibenci kada ada urusan. Apalagi dicap Ustaz apa ini? Belum tentu suka dengan hanya muncul. Kita itu belum ada pas jaminan surga dan neraka. Mana di antara kita punya jaminan surga dan neraka? Ayo jadi guru sekali dong. Kada punya, tak punya gitu. Apa kata kalam Kiai Al-Mughfirullah Zainuddin MC? Lihat kalimat dia baik-baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tidak ada beda kiai dengan tukang becak. Kenapa? Sebab kiai dan tukang becak sama-sama punya dosa di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kiai dan tukang becak sama-sama tidak punya jaminan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kiai tukang becak sekalipun tidak punya jaminan di mata Allah akan masuk surga atau masuk nerakanya Allah. Semua bergantung kepada amal dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira kami orang alim yang punya jaminan surga pada Allah. Bagi guru baru ini, bila lebih banyak ilmu pada Allah itu masih punya buku aja masih di itu. Cuma tahu aja masih di mata Allah. Tidak bisa jangan dia dengan jadi sorong-sorongan jadinya. Itu ada ilmu yang pada Allah ini. Paling baru ngaji kemarin aja paling. Nah, itu dia. Apakah orang kaya berhak masuk surga? Berhak. Orang kaya masuk neraka sudah pasti tergantung sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bergantung apanya? Syukur atau tidak bersyukurnya dengan apa yang dimiliki. Alim ulama para guru berhak masuk surga? Berhak. Apa juga bisa masuk neraka? Bisa, tergantung bagaimana dia mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadis yang terkenal ini. Ketika dia berhisab nanti, Allah itu akan memanggil 3 golongan. Di antaranya yang pertama, golongan orang pertama orang-orang yang dermawan. Ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, wahai hambaku, bagaimana engkau bersyukur nikmat harta yang Kau berikan?" "Ya Allah ya Rabbi, sebagaimana perintahmu, aku jalankan, aku berikan hartaku di jalan Allah sebagaimana perintah Nabi Muhammad dan sebagaimana perintah dalam Al-Qur'an. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra." Surah Al-Imran ayat berapa? Cari sendiri dari ngaji. Karena ini jawaban enak ini. Ustaz, tadi surah berapa Ustaz? Tolong cari pokoknya di Google. Zaman saya baca ini sekarang tak kayak bahan kita kumpul. Mana lembarannya? Bagaimana kita kuning dulu ya? Ustaz sudah di mana? Kita untuk hanya begini. Lupan, ayo Ustaz. Halamannya, mah. Bolak-balik sudah. Maka kalau kita kuning itu, huruf baris ini yang dijelaskan di sini, yang dijelaskan ini huruf mencari di sini. Nah, pukul kita soal kibat baris. Huruf yang masih kita kuning, yang setiap lembar itu ada dua bagian, satu dalam kotak, satu luar kotak biasanya. Yang dijelaskan huruf luar kotak kita cari dalam kotak umur sampai kiamat. Ya Allah, aku jalankan hartaku di jalanmu fi sabilillah, yunfiquna fis sarra. Berikan semua harta yang itu dalam keadaan lapang, dalam keadaan sebabnya serba ada. Masjid, ulun bantu, yatim piatu ulun kasih sumbangan, kasih sedekah, kasih beras, ada beras di dalam. Kasih janda-janda miskin, kasih semuanya. Lihat kata Allah, kadzdzabta, engkau berdusta. Betul.
engkau memberikan sumbangan kepada masjid. Betul, engkau memberikan santunan kepada yatim piatu, janda-janda miskin, anak terlantar. Tapi maaf, ternyata ketika engkau meninggal, engkau hanya ingin disebut orang yang dermawan. Malaikat tarik wajah orang ini, wajahnya Pak, bukan tangannya. Kita kan ditarik tangan, wajahnya. Tarik wajah orang ini, masukkan, lemparkan ke dalam neraka. Orang dermawan, kaya dia, kita kaya kada, miskin kada, di tengah-tengah kita ini tidak juga mau menyumbang. La ilaha illallah. Bahwa kita pun dianggap orang paling dermawan. Makanya hati-hati ketika maaf lahir batin dululah. Ketika ada pembacaan apa berlebih mengarang itu, pembacaan laporan kas, jangan berharap aku ini nyumbang, walaupun kan disebut namanya walaupun hamba Allah. Jangan kita disebut. Ya Allah, engkau maha ridho, maka engkau memberi keridhaan. Ulul ridho apa dengan keridhaan? Itu kalimat yang menarik. Ya Allah, engkau maha ridho, maka engkau yang maha memberi keridhaan. Ulul ridho, apa yang kau ridhoi pada ulul. Nah, itu aja kalimatnya. Makanya saya bilang, jamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Turun berkahnya Allah SWT. Mudah-mudahan juga berguyur untuk uang nanti ini. Tapi jangan kayak novel, kayak film-film anak, durian jatuh, isinya emas. Bagi kiamat tidak ada kisah kayak itu. Kecuali ada di zaman Nabi. Allah menganugerahkan karamah dan kemujizat. Bagaimana? Sudah turunkan iklannya ini begini. Hadirin yang Allah SWT. Maka ketika disebutkan pengumuman zakat, infak, sedekah, dan semuanya berkisah. Coba kalimatnya dengar. Orang-orang yang dalam naungan lindungan Allah SWT itu apa? Adalah orang ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya nggak tahu. Itu kalimatnya. Biar sekecil apapun, apalagi segede apapun. Coba maaf lahir batin, maaf lahir batin. Ulun kita orang manusia ini, Allah ya Allah. Kalau pas disumbangi kecil aja, halus saja, kadang mau mamai. Pas yang disumbangi ganda besar, uangnya namanya gede. Apa itu nyumbangin? Apa dia ngapain? Allah Rabbi, manusia terkadang membutuhkan pengakuan dan penilaian dari manusia lain. Lihat, sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, segudang sekalipun kebaikan yang kita lakukan, satu aja kesalahannya, manusia akan menilai kesalahan kita di mata orang lainnya ketimbang kebanyakan yang kebaikan yang dilakukan. Tapi lain di mata Allah Subhanahu wa taala, apapun dosamu, setumpuk apapun kejahatan yang kamu lakukan, sebanyak sebuah lautan sekalipun, kejelekan, kemaksiatan, zina, zalim, buruk sangka kepada orang lain, untuk moni estajib laku. Selama engkau mau minta ampunan kepadaku, pasti akan aku beri. Lihat, kebalikannya 10 kebaikan yang kita lakukan, satu aja keburukan yang kita lakukan di mata manusia, habis. Karena ada nilainya, karena ada harganya di mata manusia. Tapi 10 keburukan, satu kita bangun di besar 3 malam, menghadapkan kepada Allah, mengharapkan ridha Allah SWT. Ya Allah ya Rabbi, Engkau maha tahu segala macam keburukan ulun. Engkau maha paham bagaimana keburukan ulun. Aku minta ridha-Mu ya Allah, ampun, ighfir li dzambi. Ya ampun ya Allah SWT. Lebih bulan Ramadan, banyaknya bulan Allah SWT. Kita aja kadang-kadang menyanyikan. Tapi dimulakan Allah yang bulan muliakan, bulan ta'zim. Ramadan itu kan waktunya pendek. Ya kalau bagi kita orang yang iman dan ihtisaban, sudah banyak dijelaskan oleh para alim ulama yang belum hanya nambahkan menjelaskan ulang, bukan menambahi, maaf. Ketika iman dan ihtisaban menjadi patokan seorang muslim untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan terasa pendek. Coba lihat, Ramadan itu berapa minggu? Berapa minggu, Bapak? 4 minggu. 4 minggu. Dalam sejarah 4 minggu. 4 minggu itu berapa jam? 4 minggu itu 720 jam. 720
720 jam itu sekitar 43.000 menit. 43.000 menit itu 2.592.000 detik. Tidak percaya, buka HP, lihat kalkulator, cek. Ulun khatam sudah itu. Dari hari pertama sudah disampaikan kepada jamaah. La ilaha illallah. Coba, yang dimaksudkan waktu keempat itu kan rahmatnya Allah terbuka seluas-luasnya. Terbuka seluas-luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayang, istrimu sayang. Rahmat, ampunan, maghfirah, taufik, hidayah, nasrullah, pertolongan Allah, barakatun minallah tidak kelihatan kasat mata sebagaimana kita digaji oleh perusahaan. Kada kelihatan. Wajah-wajah sendu, wajah-wajah kayak malas. Kelihatan itu orang puasa. Kenapa? THR belum cair. Puasa itu farhan. Puasa itu orang yang bergembira. Tidak didapat dengan dunia yang ingin dimintakan kepada Allah. Allah kasih jawaban di akhirat nanti. Makanya asyamu li kata Allah. Siang itu adalah untukku. Beda kita kerja dengan perusahaan. Serajin-rajinnya kita kerja, segiat-giatnya kita bergaul, sedisiplin mungkin, seistiqomah mungkin, bahkan nyampein ambil lemburan overtime misalnya. Kenapa? Ada tambahan gaji nilai yang dapat. Wow, lu overtime nih, lemburan ini sekian jam. Kelihatan nilai nominalnya ada di situ nilai nominalnya, ada jelas. Oh, 1 jam 50.000. Wah, bisa dikorbankan ini. Pak, urut ambil banyak sekian jam. Oh, dapat sudah sperannya. Cuma kan asyamuli puasa itu untuk kata Allah. Wa ana ajzibi. Dan Allah yang akan memberikan gambaran pahalanya. Makanya kam min shaimin laisa lahu jazaa'un illa jurwa wal anqas. Betapa banyak dari orang-orang yang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari Allah SWT selain apa? Lapar dan dahaga. Makanya bagi orang yang tidak beriman, maaf lahir batin, yang tidak mengikuti adanya iman dengan Ramadan, banyak orang akan mengatakan seperti ini. Ngapain seorang puasa itu bego-bego, tahan lapar, tahan haus, umur, ngapain? Logika tidak akan pernah nyampe di mana manusia untuk urusan yang satu-satunya sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana kategori orang yang lepas malas? Ini tadi rajin puasanya, sholatnya enggak. Nah itu bagaimana mungkin Allah akan berikan ganjaran berupa pahala? Hikmat makan sahur. Kenapa? Biar tahan seharian. Tengah hari kena tahan, beralasan lupa. Astagfirullah lupa kalau puasa. Orang disengajain padahal. Teman-teman makan. Biar kuat kita Ustaz. Enggak gitu konsepnya. Kita sudah masuk tanggal berapa ini? 14, 6 hari lagi ya. Kita hidupkan ke malam ini yang mulai rajin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini malaikat pada turun di setiap malam-malam ganjil. Setiap. Yang tadi itu Jibril yang sejatinya sudah tidak punya tugas, tidak punya amanah, mau tidak mau dan harus mau. Jibril turun ke bumi, lihatin mana di antara hamba-hambaku yang benar-benar beribadah, yang meminta segala macam ampunan, meminta segala macam rahmat, meminta segala macam keberkahan, meminta segala macam hal apapun dalam hidupnya untuk diijabah, hajat-hajatnya dikabulkan, turun berikan. Makanya di malam Lailatul Qadar itu saking jutaan malaikat turun. Makanya penanda hadis itu kan sampai-sampai malam itu terasa paling hening, sehening-heningnya, sampai suara jangkrik pun, angin pun tidak kedengaran. Tidak kedengaran. Sehening-heningnya. Karena malaikat penuh. Di bumi itu penuh. Bahkan di Mekah itu tempat akan makin terang benderang. Bukan karena lampu kayak ini, bukan. Terang benderang, sunyi, hening, sehening-heningnya. Sampai kapan?
matla'il fajar, sampai timbulnya fajar, terbitnya fajar. Sebentar aja. Jadi kalau melihat pas malam ganjil, ini tanggal 14, berarti nanti malam 24, 25, malam 25. Malam ganjil nanti malam. Jangan tungguin depan rumah, jangan. Kata Ustaz malamnya hening ini, ulun tungguin memang depan rumah, cari mana malaikat, udah datangi malaikat. Pak, dimuliakan Allah. Biar kalau Ustaz datangi malaikat, malaikat datangi biar. Ada yang sekarang tuh malaikat mungkar manakir. Kenapa roket dan atid kanan kiri tuh, lihatin. Roket, atid, satu lagi Israel. Mau pilih yang mana? Meminta dia datangin yang mana? Israel kan? Lakas minta sama Allah. Sebab diwafatkan di bulan Ramadan kan dalam keadaan itqun minan nar. Jadi haramkan jasanya tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergantung kepada bagaimana kita membunuh. Lihat kalimat yang terbaik. Jangan berubah hanya karena Ramadan, tapi jadikan Ramadan sebagai awal perubahan dalam hidupmu untuk menuju kehidupan yang lebih baik sampai akhir hayat nanti. Saya berpikir kalau diri kita cuma berubah karena Ramadan doang, cuma karena bulan puasa saja, kita mau berubah, tidak pernah ke masjid, tajim ke masjid, tidak pernah tadarus Quran, tidak pernah bersedekah, berkhidmat bersedekah, apalagi tidak pernah berwiridan, lepas Ramadan. Lihat orang-orang yang hanya sekedar mengumpulkan kewajiban dalam hidupnya untuk Ramadan, lepas Ramadan kembali lagi dia akan seperti biasa semula. Maka kalimat indah adalah Ramadan itu bukan sekedar berhenti dari kebiasaan buruk untuk sementara waktu, tapi Ramadan mengusahakan dan setiap orang berusaha untuk berubah menjadi lebih baik untuk terus kemudian selanjutnya berbuat kebaikan. Ya, itu kuncinya di sana. Jadi yang tahu tidaknya lulus, tidaknya berhasil, tidaknya Ramadannya antum, ya antum seorang. Bapak Ibu yang paling paham nanti. Jadi Ramadan begini, rajin. Lihat habis Ramadan, kalau kembali apa? Dan tidak berhasil. Ampun maaf tanya balik. Sama seperti ibadah haji umrah, itu tidak kelihatan. Lagi ibadah haji, tidak kelihatan. Haji mabrur, umrah mabrurah, itu tidak kelihatan. Jangan menebak detailnya haji di depan, tidak bisa dibangun berhasil haji atau tidak. Karena sejatinya adalah Allah yang maha memberi penilaian. Kan Allah sudah nggak begitu lagi penilaian manusia. Yang penting sampaikan supaya jika kita lakukan kebaikan kita dapat. Jika kita lakukan keburukan pasti kita dapat. Kan gitu ayatnya. Belum baca tadi pagi itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya Imam Ghazali dalam sebuah dawuhnya, kalimat-kalimat mutiaranya, aku iri kepada dua manusia. Siapa yang kau irikan wahai Imam Ghazali? Aku iri kepada orang tua dan aku iri kepada anak-anak muda atau anak kecil. Padahal makom Imam Ghazali yang kita keluar luar biasa ulamaannya, kealimannya, tapi iri masih. Kenapa beliau iri? Iri kepada orang tua. Kenapa kepada orang tua? Karena bisa jadi orang-orang tua ini amal ibadahnya lebih banyak daripada ulun. Dia menjadi menjaga. Yang Tuhan lupain, mana yang usia 40 tahun? Ada yang katakan, Bu, yang usia 40 tahun mana Bu? Ada. Oke, naik pangkat sedikit, 50 tahun. Ada juga 60 tahun. Berapa orang di sini? Di bawah 40, karena ada mungkin di bawah 40 paling muda kayak di sini. Tapi 40 pas. Di bawah sedikit.
Oh 52. Dalam 70 atau udah lewat jatuh ke 70. Ya. Coba kalau dihitung, maaf lahir batin, kalau mau dihitung, jika umur seorang muslim, laki-laki perempuan gitu, taklif balik, umur baliknya itu dihukum rata 10 umur 10 tahun kan gitu. Ada yang 10 udah balik, ada yang 11, ada yang 12. Tapi umurnya kan tengah-tengah, 10-an rata-rata. Ada yang umur 9 tahun yang cewek itu udah mens, saudara haid, udah balik. Kalau dihukum rata 10 tahun, maaf lahir batin, usia kita sekarang 50 misalnya. Berarti 40 kali ibadah Ramadan dijalani. Dan berarti selama 40 tahun dihitung nilai amal ibadah. Jadi kalau ulun sekarang usia 35 tahun, mudahnya bang. Yang paling mudah ulun kan sekarang bilangin percaya. Lain aja buka bonus. Berarti ulun sudah menjalani ibadah dalam selama 25 tahun. Betul kan? 35, ya 25 tahun. Nah, sudah menjalani ibadah 25 tahun. Banyak kurang dibandingkan yang 52, jauh mana ibadahnya banyak. Banyak kan beliau. Kayak berapa kayak? Nah, berapa juga kali sudah itu? Tadi 52 itu berapa sekarang umurnya? Oh 70 bujuran. Nah 70 sini 60 tahun menjalani ibadah. Coba, ulun masih 35 jauh loh beliau. Kalau lebih halus sudah halus. Nah, itu paling halus tuh, di belakang tuh. Bukan pian tuh belakang ada di belakang. Berapa umur nak? Nak, oh nak. Berapa umurnya nak? Berapa umurnya? Nah, 70 tahun juga. Enggak. Kalinya kok. Ulun salah tafsir. Jadi belum begini, dikira 70, 52 selanjutnya. Nah, dia tuh itu begini juga 70. Nah, itu begini, kok berapa umurnya? 7 tahun. 11. Begini. Coba. Kenapa ini Pak anak yang lebih kecil, anak yang lebih halus? Satu, dia tidak banyak dosanya dibanding kita. Ulun menjadi 11 tahun berarti cuma tahun itu ibadah gitu. Baru setahun itu ibadah nih. Tapi maaf lahir batin, ulun yang 35 misalnya dibandingkan yang 11 tahun, banyakkan dosa mana ulun sama dia? Wah, sudah memasuk dosa ya Allah. Habis itu. Kita ini Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, karena ketulung orang dianggap baik aja bang kita. Bujuran. Kita ini lebih baik sama manusia kan Allah bantu kita aja Pak. Ditutup ayat kita itu. Makanya doa ketika tadi ulun pagi subuh itu kan di antara amalan doa Gurisman mulia kalau Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur uyuba umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah seluruh aib-aib umatku. Coba orang-orang biasanya itu. Bahkan dalam ajaran Guru ini barang siapa mengamalkan doa tadi itu 3 kali pada subuh, diangkat makamnya seperti Guru Semuanya. Nah, kita karena ketulung ditutup aibnya aja bang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, coba kalau dibuka ini aibnya orang-orang ini, ya Allah ya Allah, Muhammad Rasulullah, habis kita. Gak ada bagus-bagusnya di mata manusia. Bahkan sekiranya pun ditutup sama Allah SWT aibnya, maaf lahir batin, tidak satu pun ada yang berani mengatakan saya lebih baik daripada orang-orang di sekeliling. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Ada yang berani di sini. Guru jadikan guru sekarang. Gak ada yang berani mengatakan anak lebih alim daripada orang. Gak ada yang berani. Anak lebih sudah daripada orang-orang yang hadir di majelis ini. Gak ada yang berani. Kenapa? Dia paham, inya paham, karena aibnya mungkin jauh lebih besar, karena Allah tutup aja pang aibnya. Makanya tidak mau dikatakan orang lebih baik. Ketolong baik sangka aja kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kami guru ayat. Tanya guru Rifki, wah nakalnya ulun paham ulun muda jadi ulun mah padahal kayak ya Allah ya Allah. Sampai geleng-geleng air mata umi ulun itu astagfirullah.
Coba biar ingat masa muda yang paling unggul, yang paling bandel, yang paling jahiliyah. Tadi yang paling senyum-senyum seorang paling ini. Coba lihat merenung ketika masih ada abang mimpian itu. Ya Allah, astagfirullah. Nah, sampai lihat kalimatnya ini ulun. Ini kalimatnya ulun. Mana? Ulun itu pernah patah kaki, bapak ayah. Ulun mulai apa? Bandel, masih bapak Cina, motoran kerjakan. Zaman ini juga ada yang mancing ayahnya. Maksudnya kalau ngejar lewat jembatan dulu, mau jadi pembalap lagi kita. Tapi terlibat tabrakan, masuk rumah sakit patah kaki. Apa jarak Umi Ulun? Kamu dilahirkan bagus-bagus, diciptakan oleh Allah sempurna, kok merusakin? Untung masih hidup loh, untung masih hidup, nak mati aja. Dia balik kalimat dari ibu loh. Allahu Rabbi Muhammad Rasulullah. Ulun tabrak itu sadar Pak. Apa yang ulun hantam, apa yang ulun seruduk itu, ulun paham dia sadar itu demi Allah. Yang kadang ulun paham itu ada yang bendera berdiri, cocoran, ulun hantam lagi kaki ulun itu, ulun gak sadar. Terdiam, terbuka mata, kata orang, nah, kata orang sekeliling itu, nah, baru kali orang tabrakan kami masih hidup. Coba lihat ya Allah ya Rabbi. Allah kalau punya mau, sehebat apapun manusia menginginkan akhir takdir hidupnya, tidak bisa melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qadar qadar min syarrihi wa khairihi, dari kebaikannya ataupun keburukannya. Lihat wirid kita tadi pagi, Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair. Allah segala macam maha pemilik. Allah pemilik kekuasaan. Tu'til mulka, Allah mau kasih dia kekuasaan, Allah kasih dia kekuasaan. Mau cara apapun yang dia coba silahkan. Tapi lihat, Bapak Ibu tahu sepupunya Nabi Musa? Siapa? Qarun. Tuh, Qarun itu paling miskin lagi. Paling miskin zaman Nabi Musa. Tidak punya apa-apa sampai baik. Ya Musa, engkau kan Nabi Allah. Engkau kan kalamullah. Engkau kan yang berbicara langsung kepada Allah. Cobalah mintakan kepada Allah, kayakan aku. Oh, gampang. Tapi apa? Setelah engkau kaya, aku akan jadi orang yang lebih baik. Minta kepada dia, ya Rabb, kasihanilah sukuku. Langsung bim salafi, kaya, paling kaya, bahkan kekayaannya setara dengan hampir setara dengan Fir'aun. Fir'aun tahu ada Qarun yang juga menyamai hampir kekayaannya, walaupun dia bukan raja. Si Qarun didekati. Lihat, namanya orang kaya bertemu dengan orang kaya, akal bisnis jalan. Contoh orang miskin, paling minta doang, paling manusia berubah dengan gampangnya. Jika ia tidak punya, ia akan orang yang paling berserah diri kepada Allah SWT. Ketika ia sudah berpunya, ia menyembuhkan diri di mana Allah SWT. Itu paling gampang. Kaya sudah turun, tapi lihat, sepanjang akhir hidupnya satu pun kebaikan tidak dilakukan, bahkan sama kejinya sama Fir'aun. Makanya Allah kasih turun azab, tenggelamkan Qarun seharta-hartanya. Makanya orang zaman sekarang kalau mencari harta disebut harta karun. Kata orang kumpul cari, kata orang sombong cari. Ada orang kayak sombong zaman sekarang, ada banyak. Baru jadi karyawan level golongan 4. Tolong lebih kos. Kita setengah mati bayar pajak. Kadang punya ngerasa lebih kos. Nah itulah. Jadi perubahan manusia itu paling gampang. Kalau urusan dunia, urusan perubahan manusia itu paling gampang melihat. Urusan dunia, apa hebat? Satu, ini bumel, kadang paham ilmu, tidak tahu apa-apa, dikasih ilham, hidayah, dapat ilmu, baru sudah ngaji 3 bulan nyala-nyalain orang tua, ini salah, hadis nabinya tidak begini. Ulun aja ngaji kecap ta'lim itu. Kita paling dasar dulu deh, kalau di pondok ta'lim
pada taklimul muta'alim itu di kuliatul mu'alimin itu setahun itu cuma setengah halaman dah selesai. Tanya guru dikit mana dia khatam kita kuning itu naik dikit naik ke bidayatul hidayah masalah fikih dan juga khatam naik dikit ke kitab Safinatun Najah nggak selesai. Berapa orang dihadapi pada hampir 6 tahun. Jadi itu kuncinya. Dikasih kunci sama kiai, ini belajar kuncinya terapkan di masyarakat. Terapkan dulu yang kamu dapat, terapkan jangan langsung nambah. Makanya kalimatnya hadis Nabi, al-liqu anni walau ballighu anni walau sampaikan kepada orang satu ayat. Dan punya harta dulunya miskin, paling fakir di hadapan masyarakat, minta-minta rendah di mata masyarakat. Allah berikan harta, titipkan harta, berubah. Coba kisah Qarun berulang terjadi kepada kisah zamannya Nabi Muhammad, sahabat Nabi. Ya Rasulullah, engkau yang paling bertemu langsung dengan Allah, doakanlah agar dia ramai. Aku akan membangun masjid, sumbang yang menjadi miskin. Oke, maksa. Nanti sabar, ada masanya. Enggak ya Rasul, aku ini dengan sahabat-sahabat yang bisa bersedekah, bisa bangun ini bangun itu. Ini ya Rasul. Oke, karena waktu diminta sama Rasulullah, Allah kasih langsung jawaban. Kasih dia harta, kasih dia kebaikan, kasih dia kedudukan, kasih dia kemuliaan berupa harta. Yang ketika itu tidak pernah menyentuh masjid, jarang bahkan tidak pernah kelihatan di masjid. Tahu-tahu dikasih harta, tidak pernah lagi menyentuh masjid. Paling ketika miskin rajin ke masjid, tidak pernah alpa ke masjid. Makanya saya yang beri usaha, jangan pernah takut kehilangan sendal di masjid, tapi takutlah ketika engkau tidak menemukan sendal yang berada di sekitaran masjid. Bagaimana? Makanya kenapa kita kalau pergi ke masjid mau sholat rumah di masjid, sendal paling lutut, sendal yang paling udah hancur-hancuran, yang sudah layak untuk layak hitungannya, udah tak kehitung, udah bagus ada buruk ada, yang penting nyaman dipakai itu di orang-orangnya. Coba sendal yang mahal, apa bawanya? Takut hilang, padahal sudah sendal yang paling butut, pakainya tidak begitu bagus-bagus, baru ke masjid baru ya Allah. Ketemu lebaran wali kota, baju paling bagus, celana paling warna terbaru, yang 100.001, kalau 100.003, sandalnya dileleh, tipe-tipenya bagus, indahannya, pokok memantas-mantaskan diri bagus. Manusia, kebanyakan manusia ingin memantas-mantaskan diri untuk mendapatkan penilaian orang, tapi tidak memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita jadikan Ramadan dengan berubah sebentar, dan menjadikan Ramadan itu betul-betul perubahan. Puasa itu kurang berapa puasa? 3 doang. Sholatnya berapa? Kedua. Allah punya kasih gambaran. Kenapa dalam rukun Islam itu sholat yang kedua? Nih, bukan haus ya, bukan haus. Contoh aja ini contoh. Belum kasih gambaran. Islam yang pertama apa? Syahadat, baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patokan dasar, fondasi dasar manusia, seorang muslim di mana Allah SWT mengakuinya beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan kata Sayyid Abu Ya Al-Malik Al-Hasini mengatakan, la yuqbalu iman abdin hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyak di mana baik yang guru-gurunya bilang itu. Tidak akan diterima imannya seorang hamba itu hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menyatakan diri beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat bimakna apa? Ana muslim, ana berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana beriman
kepada Allah. Anda meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup Anda tidak ada hal lain selain kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda punya, apa yang ulun punya, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disombongkan di mata Allah Subhanahu wa taala, sementara kita punya titipannya Allah Subhanahu wa taala. Coba syahadat. Yang kedua, salat pondasi. Dikatakan pondasi as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman hadamaha hadamaddin. Waman tarakaha hadamaddin. Salat yang agama. Jika didirikan salat itu berdiri juga agama. Jika ditinggalkan hancur agama. Yang ketiga, siam Ramadan, puasa yang kita jalani sekarang, penambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf lahir batin. Jadi itu salatnya. Ini banget ya. Apakah aman kan? Aman. Coba maaf lahir batin. Manusia itu hidup di antara ketaatan dan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya dua. Taat kepada Allah bagus, tidak taat tidak ada urusan. Pertanyaannya, satu batuan, sholat, puasa penuh kompleknya ini. Pertanyaannya, apakah Allah akan bertambah kekuatannya jadi Tuhan? Begitulah kita Allah dengan ketetapannya. Satu batuan tidak sholat, tidak puasa, tidak mau taat kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah berkurang jadi Tuhan kekuasaannya? Tidak. Allah tetap dengan kekuasaannya. Taatnya kita tidak menambah kekuatan Allah. Tidak taatnya kita sekalipun tidak mengurangi kekuatan Allah SWT. Dan apa? Syahadat, salat, saum, ini zakat. Nanti mulai dibuka sudah dulu ya. Di Batuan, umat sekalian, bayar zakat infak sedekah itu untuk komplek Batuan di Masjid Jabal Khair. Ayo utamakan ke masjid sendiri dulu. Kenapa? Zakat itu dari umat, dikelola oleh umat juga, maka keberlangsungannya untuk umat. Ini udah mulai kumpul banyak ini. Jangan keluar dulu, makmurkan warga sekitar masjid dengan dana zakat. Yang terakhir, ibadah haji. Ulun kasih gambaran. Ini mohon maaf, menganalogikan, menggambarkan. Bukan ini sejatinya. Ini agama. Kita pegang dengan 5 hal rukun Islam. Lihat, ulun kada haji, agama hancur kada? Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk naik haji. Tidak semua orang diberikan panggilan oleh Allah SWT untuk berangkat ibadah haji. Ya, orang kaya sekalipun kalau tidak mendapatkan panggilan dari Allah, maaf, tidak akan bisa. Makanya banyak yang ketunda visanya, apalagi tertahan di embarkasi, tertahan sampai ke Makkah, sampai ke Arab Saudi, sampai ke Jeddah, tak boleh masuk. Ada aja kendalanya. Karena bukan panggilan dari Allah SWT. Tidak punya harta sekalipun, apa yang batin. Tapi kalau Allah punya titipan melalui orang yang kaya, guru yang berangkat lalu tahun ini, tidak punya banyak kita uang, kepikiran masih, kenapa maju tak bisa? Tapi kalau Allah panggilan, bisa. Tapi bisa, tidak bisa. Kalau tidak bisa, tidak masalah agama. Zakat, semua kita mungkin diberikan kemampuan untuk menyalurkan zakat, tapi tidak semua orang bisa untuk membayar zakat. Bahkan mungkin maaf ada bagi. Bisa jadi dia cuma seorang mustahid atau apa yang 8 asal itu, pendiri Islam, tapi tidak punya kemampuan untuk bayar zakat. 3, puasa. Ya, semua orang puasa Islam, tapi tidak semua orang Islam bisa berpuasa. Boleh tinggalkan apa ngaran? Sakit, uzur yang kada bisa sembuh. Kalau puasa tak apa jadi tambah mati. Jadi mau hidup mau pilihan. Saya mau mati aja Ustaz, puasa sekalian. Dia mati sekalian. Dan mau hidup capek jadi beban kehidupan. Hanya orang yang pasrah, melewati ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maaf lahir batin, sebumulnya kita mau menghabisi hidup dengan yang sia-sia. Kalau Allah enggak mau kasih, enggak bisa. Bukan jatahnya. Tahu komedian Tesi tahu, ketika ketangkap obat-obatan terlarang, malu public figure,
minum nangkak baygon, obat nyamuk, sak nyamuk ini makan. Kenapa gerak? Mau mengakhiri hidup malu. Lihat, manusia diberikan ujian. Dia punya keterkenalan, dia punya public figuran, tapi ketika jatuh dengan ujian karena keterangannya, dia nggak sanggup untuk bertahan. Apakah lantas mati? Tidak. Allah belum menentukan ente mati, nggak bisa mati. Nggak bisa. Gantung diri Ustaz. Aku dinodai, kehormatanku diambil. Kau gantung. Nyampe di rumah gantung, diikat. Udah begini. Maafin aku belum mati. Dan ternyata jatuh kursinya. Kenapa? Talinya putus digigit tikus. Tahu kan? Makanya kan hukum orang bunuh itu masuk neraka kan hukumannya. Kenapa? Pasrah yang bukan pada tempat. Akhir salat tiang agama. Semua orang wajib salat. Tidak bisa tinggalkan salat. Coba kalau dilepas salatnya. Nah, hilang sudah. Hilang sudah agama. Sayang beribu salat. Ya. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk menjaga kita, anak-anak kita, istri kita. Semoga keluarga kita diberikan sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan saleh, yang dengan segala keilmuannya mau bermanfaat bagi umat dan mengagungkan kedua orang tuanya. Kalau enggak kealiman jatuh di kita, mungkin jatuhnya di anak kita. Kalau enggak kesolehan berada di kita, mungkin kesolehan jatuh di anak kita. Kalau enggak kita yang hafiz Quran, kita mungkin jatuhnya di anak kita. Alhamdulillah Allah memberikan satu di antara keturunan kita orang yang bisa membanggakan keluarga di mana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Al-Hadiyah niyah wa min shalihatil Fatihah. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Melawai di landasan. Jadi belum cakap. Jalan-jalan ke Melawai di landasan. Mampir sebentar boleh di Bugis. Banyak hal yang mungkin masih belum sampaikan. Sayang, waktu sudah habis. Belum minta maaf, minta ridho lah. Ya, segala perhatian, mohon maaf jika warga Batu Pulau Surabaya belum nyari. Tapi demi Allah, ini semata-mata mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita masuk dalam kalimatnya Allah. Law an ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatun minas samawati wal ardh. Kalau satu batuan ini orang beriman semua kepada Allah, maka insyaallah Allah akan memberikan berkahnya. Dari manapun Allah punya cara kamu. Ya, dari atas kan, dari bawah kan, dari samping. Min haitsu la yahtasib. Allah punya kuasa dengan segala kekuasaannya. Maka manusia jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Kenapa? Jangan pedulikan penilaian manusia. Bapak Ibu tahu garam? Tahu garam? Garam. Ibu nggak tahu lagi. Tahu garam? Garam itu nggak pernah nakal. Tapi kenapa dicubit? Saya tahu. Ya. Tahu Lombok? Tahu Lombok? Yang benar nggak tahu ini. Tujuh kelompok semua lagi. Lombok itu nggak pernah ribut. Tapi kenapa ditumbuk? Ya tahu gula? Gula? Memang tahu gula. Ini mau jauh jadi diabetes semua ini. Gula itu tidak pernah kasar. Tapi kenapa diaduk? Itulah manusia. Tidak berbuat salah pun kita, tidak berbuat salah pun kita, tetap aja ada orang yang nggak suka. Mudah-mudahan kita pada kategori udah ditutup, padahal tadi ini masih panjang lagi. Nanti sambung lagi lah guru ya, kapan-kapan lah. Insyaallah dari doanya halalnya semuanya bermanfaat batin. Tentu mengucapkan kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.